Salam damai saudara, saya Pendeta Riani Suharja. Saya melayani di LPP Sinode, GKI Jateng dan GKJ di Yogyakarta, saudara. Saya di situ melayani sebagai pendeta pelaksana pembinaan. Nah, hari ini kita bertemu kembali dalam pernikahan bahagia. Saudara, seperti saudara lihat, saya melakukan pekerjaan rumah tangga. Ini baru loh saudara. Setelah berpuluh-puluh tahun saya tidak melakukannya. Dulu saya nggak suka banget dengan menyetrika, tapi sekarang saya menikmati pekerjaan menyetrika. Nah, ketika saya menyetrika, saya jadi ingat bahwa pernikahan bahagia itu bicara bagaimana kita bisa memelihara harta yang berharga. Seperti dalam kaos saya, ini tema dari bulan keluarga tahun sekian, waktu saya bergereja di Jakarta. Saudara, ternyata untuk menggapai sebuah pernikahan yang bahagia, kita bukan hanya merasa memiliki keluarga, tetapi lebih dari itu kita perlu memelihara keluarga atau harta yang kita katakan berharga itu. Bagaimana caranya memelihara keluarga? Sama seperti waktu saya menggosok pakaian ini, saudara. Saya tentunya akan melihat pakaian mana yang paling berharga buat saya. Misalnya pakaian yang saya pakai untuk berkhotbah atau bepergian, atau pakaian baru yang baru saya beli. Nah saudara, biasanya saya akan menyetrika dengan lebih hati-hati dibandingkan saya menyetrika baju rumah atau baju tidur yang mungkin hanya bisa dilihat oleh keluarga sendiri. Nah, kenapa? Karena semakin berharga pakaian itu, semakin kita akan take care atau pelihara dengan baik. Bahkan ada kalanya saya tidak berani menyetrika atau mencuci baju yang saya sukai atau yang berharga buat saya, dan saya harus pergi ke sebuah tempat untuk mencucinya dengan seharga tertentu. Nah, saudara, demikian juga dengan keluarga. Kita perlu memelihara keluarga kita sebagai harta yang berharga. Gimana caranya? Satu tips aja, buatlah anggota keluarga kita atau pasangan kita merasa kita ini adalah home buat mereka. Kita ini rumah, jadi sekalipun saya ada di Jogja atau saya ada di Jakarta, keluarga saya bukan mencari saya di sebuah tempat atau bangunan yang namanya rumah, tapi mereka akan mencari saya sebagai pribadi yang adalah home. Nah, apa yang bisa saya lakukan? Jadi saudara, ada kode yang dilakukan oleh anak kami bersama keluarga, tapi juga ketika saya melakukan pembinaan mengenai pentingnya kecerdasan emosi, yaitu sebuah kode atau simbol yang dinamakan I feel you. Jadi seperti ini tandanya, saya merasakan yang kamu rasakan, I feel you. Nah, kata I feel you itu mengandung makna, saya tahu apa yang kamu rasa. Saya mencoba merasakan yang kamu rasa. Saya ikut paham, ikut merasakan kondisi yang kamu alami. I feel you tidak harus dikatakan dalam bentuk kata-kata seperti I feel you, atau tidak harus menggunakan simbol I feel you. Tetapi I feel you juga bisa dilakukan dengan kita melakukan mirroring atau seperti kita sedang berkaca saat berdandan. Jadi saudara, yang dilakukan ketika seorang mengatakan, aku seharian ini banyak sekali yang harus dikerjakan. Saya harus mengerjakan pekerjaan dari bos, lalu salah lagi, disalahkan oleh teman saya, dan teman saya nggak mengerti bahwa saya sudah bekerja keras untuk itu. Nah saudara, dengan I feel you, kita mencoba menebak kira-kira perasaan apa yang dirasakan oleh orang yang kita ajak bicara. Dalam hal ini entah itu anak atau pasangan. Lalu saya menebak, iya kesel banget ya kayaknya digituin. Nah, ada kalanya perasaan itu tidak tepat. Lalu kalau kita sering bercakap dengan pasangan atau anak kita, dia akan menjawab, bukan itu mami,
Iya, sorry. Kamu kesel, marah, lelah. Iya, capek. Iya. Iya, memang capek ya. Disuruh ganti-ganti pekerjaan itu terus. Nah, saudara, dengan melakukan I feel you, saya merasakan yang kamu rasakan, tanpa memberikan nasihat, tanpa memberikan celaan, tanpa menyalahkan, maka kita sedang memelihara harta yang berharga dalam keluarga kita. Dengan mereka merasakan perasaan mereka didengarkan atau dipahami oleh orang lain, hal seperti itu membuat mereka semakin nyaman untuk bercerita lagi kepada kita. Sebaliknya, apa yang membuat dia tidak mau bercerita lagi? Kalau ketika pasangan atau anak kita menyatakan sebuah cerita kepada kita, lalu kita mulai berpikir, oke, kayaknya kamu salah deh, kamu gak boleh berpikir seperti itu, atau itu menyalahkan, aku rasa kamu perlu ngomong sama orang itu, A, B, C, D. Itu namanya memberikan solusi. Atau yang ketiga, ketika dia menceritakan kisah yang tidak menyenangkan atau yang menyenangkan, kita hanya sibuk menyetrika dan kita mengerjakan pekerjaan lain dan hanya mengatakan lalu kita biarkan dia memiliki perasaan itu sendiri tanpa kita mencoba memahaminya. Nah, saudara, apakah saudara hari ini menjadi orang yang sudah I feel you? Kalau sudah, berarti saudara memelihara harta yang berharga dalam hidup saudara. Tapi kalau belum terlambat. Mari kita mulai. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa biarlah banyak anggota keluarga, pasangan yang bisa menyatakan I feel you. Itu berarti banyak pasangan dan banyak orang tua bisa belajar untuk memahami apa yang dirasakan oleh pasangannya atau anak-anaknya, sehingga anak-anak dan pasangannya boleh merasakan bahwa diri kami adalah home buat mereka. Mampukan kami berlatih terus. Kalau kami gagal, biarkan kami belajar lagi untuk bisa menciptakan home dalam keluarga kami. Terima kasih Bapak, ini doa kami dalam Kristus sumber kasih kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara. I feel you.